Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proyek ujian akhir semester untuk mata pelajaran pemodelan intelijensi buatan dengan tema atau judul prediksi suhu dengan regresi. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Azizul Abu Hanifah, lalu ada Muhammad Dafa, lalu ada saya, Irkalin Ulil Abaror, lalu dan terakhir ada Muhammad Jabrin Fuad. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada latar belakang. Next. Regresi merupakan metode statistik yang digunakan dalam memperkirakan nilai data yang belum diketahui dari variabel-variabel yang telah diketahui sebelumnya. Dari data-data yang telah diketahui sebelumnya, ditentukanlah pola-polanya, dan dari pola yang didapat ditentukan nilai dari data yang diinginkan. Next. Artificial Intelligence merupakan suatu program atau perhitungan yang dilakukan komputer yang dirancang untuk dapat menyelesaikan suatu masalah secara otomatis berdasarkan data-data yang telah diberikan sebelumnya. Agar AI dapat menyelesaikan masalah tertentu, diberikan data-data untuk melatih atau training program. Semakin banyak data yang diberikan, maka semakin bagus pula program dalam menyelesaikan masalah. Next. Pada cuaca yang kurang menentu akhir-akhir ini, mengakibatkan perubahan-perubahan besaran terkait cuaca seperti suhu, presipisitas, kelembapan, dan kecepatan angin, di mana besaran tersebut merupakan besaran yang mempengaruhi cuaca. Dengan digunakannya AI, program dilatih dengan data-data yang didapat sehingga besaran-besaran yang mempengaruhi cuaca di masa mendatang dapat diprediksi. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Dava. Selanjutnya ada tujuan dari proyek ini. Next. Tujuan proyek yang kami lakukan ini memiliki 3 poin. Pertama, memanfaatkan prinsip regresi dalam pembuatan suatu model AI penentuan temperatur pada suatu daerah. Yang kedua, didapat suatu model AI yang dapat digunakan orang untuk memprediksi temperatur dari suatu daerah yang mungkin ingin dijadikan sebagai suatu tempat destinasi untuk kegiatan tertentu. Dan yang terakhir menjadi media praktek mahasiswa dalam membuat suatu model AI yang dapat dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya ada desain umum dari program. Pertama-tama program ini memiliki desain digunakan bahasa pemrograman Python dan Excel sebagai software untuk database-nya. Kedua, digunakan library atau modul seperti NumPy, Matplotlib, Pandas, Scikit-learn, dan Time. Digunakan beberapa variasi input pada database seperti suhu, kelembapan, presipitas, dan kecepatan angin. Output yang dihasilkan dari program ini akan berupa grafik yang menunjukkan perkiraan nilai temperatur yang diharapkan dari program regresi berdasarkan data yang sudah diinputkan. Baik, selanjutnya yaitu program dari proyek kami. Next. Program ini diawali dari mengimport beberapa library. Library yang digunakan seperti halnya datetime, matplotlib, numpy, pandas, scikit-learn, dan string. Datetime digunakan untuk sebagai variabel tanggal dan waktu. Kemudian matplotlib untuk di plotnya beberapa grafik output nanti yang seperti di plot grafik suhu, kelembapan, presipitas, dan kecepatan angin. Kemudian adanya NumPy dan Pandas digunakan untuk pre-processing dan juga sebagai pengolahan pada database. Kemudian scikit-learn digunakan untuk pengolahan regresi dan string digunakan untuk agar pembacaan dalam program tidak terpacu pada kapital atau tidaknya. Next. Selanjutnya program dilanjutkan dengan import data. Nah, inputan data yang kita gunakan yaitu inputan kota. Kita telah menyediakan database Excel berupa beberapa kota seperti Jakarta, Malang, Manado, dan sebagainya. Nah, dengan kita menginputkan, semisal kita inputkan Jakarta, maka Pandas akan membaca
Excel dari Jakarta, database tersebut. Selanjutnya, data yang digunakan untuk training yaitu seperti tanggal, suhu maksimum, suhu min, presipisitas, kelembapan, dan kecepatan angin. Nah, kita gunakan numpy.array untuk membaca beberapa variabel tersebut yang ada di Excel database tersebut. Next. Nah, dari program ini banyaknya hari yang diprediksi yaitu 7 atau seminggu. Kemudian hari yang akan diprediksi kita definisikan sebagai tanggal prediksi. Jadi selama 7 hari tanggalnya berikut. Kemudian tanggal plot itu hari keseluruhan. Jadi hari yang diprediksi dan juga termasuk hari sebulan yang ada pada database. Kemudian data hari untuk keperluan training. Untuk training kita gunakan variabel X untuk mengubah variabel hari dari kolom jadi baris. Kemudian Xpre itu mendefinisikan sebagai hari yang diprediksi selama seminggu, dan Xplot itu memplot hari dari 7 hari dan juga 1 bulan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam codingan ini adalah pembentukan model itu sendiri. Model AI yang kelompok kami gunakan adalah model AI dari support vector machine berupa support vector regression atau SVR. Awal mulanya kelompok kami menggunakan model AI linear regression dari scikit-learn. Cuma hasil regresinya itu kurang memadai, sehingga kami menggantinya dan mencoba menggunakan model AI SVR untuk regresinya. Dalam codingan ini dibuatkan semua model untuk semua variabel yang akan diprediksi, dari suhu maksimum, suhu rata-rata, suhu minimum, presipitas, kelembapan, dan angin. Selanjutnya, semua model itu di-training dengan masing-masing datanya, dari data X dengan suhu maksimum untuk model suhu maksimum, dan selanjutnya. Selanjutnya, model yang telah di-training akan di-save menggunakan modul pickle. Dengan perintah pickle dump, misalnya model suhu maksimum di-save sebagai file suhumax.sav. Dan dilakukan untuk semua model yang telah dibuat. Next. Selanjutnya, semua model yang telah dibuat sebelumnya digunakan untuk prediksi dari semua variabel. Misalnya, suhu maxpre untuk memprediksi suhu maksimum dengan nilai X prediksi sebelumnya telah didefinisikan. Selanjutnya, suhu maxplot yaitu untuk prediksi suhu maksimum untuk sebulan ditambah hari prediksi, dan prediksi dilanjutkan untuk semua variabelnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah untuk penguploadan dari grafik-grafik yang telah disebutkan sebelumnya dari data, lalu di sini dibuatkan suatu gambar yang terdiri dari 4 grafik dengan ukuran gambarnya adalah 10 kali 10. Lalu untuk posisinya ini dibuat 2 kali 2. Dan selanjutnya adalah mengatur jarak antar plot dengan GS update untuk jarak vertikal dan jarak horizontalnya. Selanjutnya adalah penguploadan untuk grafik pertama tentang perkiraan suhu dengan PLT subplot GS 0.0. Jadi letaknya nanti ada di kiri atas. Selanjutnya dengan tanggal sebagai sumbu X dan suhu sebagai sumbu Y. Di sini dibuat
untuk suhu yang diprediksikan. Untuk penguploadan regresi suhu digunakan PLT plot, tanggal, lalu suhu dengan warna biru. Untuk data suhu yang telah diketahui atau data yang diinput sebelumnya, lalu diberi warna merah. Untuk perkiraan suhunya atau 7 hari setelah data yang diinput diberi warna hijau. Selanjutnya dari antara suhu maksimal sama suhu minimal diberi warna hijau. Lalu untuk antara suhu maksimal sama suhu minimal yang diprediksi diberi warna biru. Lalu untuk keseluruhannya diberi warna merah. Berikut adalah untuk penguploadan perkiraan presipitasi. Sama seperti perkiraan suhu sebelumnya. Selanjutnya sama tentang kelembapan. Dan yang keempat ada yang terakhir adalah untuk kecepatan anginnya. Lalu dari keempat grafik yang telah diatur sebelumnya, dalam satu gambar disimpan dengan nama kota titik PNG. Lalu setelah itu ditampilkan. Nah, berikut adalah contoh dari tampilan grafik yang dibuat. Jadi antara tanggal 16 sampai tanggal 17-an atau lebih tepatnya antara 21, ada yang sebelah kiri adalah prediksi suhu, lalu sebelah kanan ada prediksi presipitasi, selanjutnya ada prediksi kelembapan dan prediksi kecepatan angin. Next dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang maaf telah terjadi diskoneksi internet tadi. Saya jelaskan dari awal. Untuk program GUI-nya, kami di sini menggunakan TK Inter. Kita mendefinisikan TK Inter dalam window. Nah, di sini untuk mengubah nama window, kita dapat mengubah class name sesuai yang kita inginkan. Nah, kode dosa yang dapat digunakan yaitu TK Inter, window sama dengan TK Inter. Di sini untuk geometri, kita menggunakan ukuran 500 x 400 untuk menentukan besarnya GUI yang akan kita gunakan. Untuk title-nya atau judulnya, kita menggunakan hasil perkiraan. Judul yang pertama untuk memprediksi, yaitu kita harus memasukkan nama kota dengan font bold atau tebal dengan ukuran 15. Dan judul yang pertama, kita menggunakan nama kota dan kita print sebagai GUI-nya. Next. Di sini kita mendefinisikan info. Yang pertama, file sama dengan OS Linstir. Linstir dalam Python digunakan untuk mendapatkan daftar semua file dan direktori-direktori yang ditentukan. Jika kita tidak menentukan direktori apapun, maka daftar file dan direktori-direktori saat kerja akan dapat dikembalikan ke kondisi awal. Terus kita menggunakan list untuk memasukkan banyaknya
data-data yang kita butuhkan sehingga dalam Excel sehingga kita dapat menentukan GUI yang akan kita gunakan. Kita mendefinisikan data frame. Nah, di sini data frame merupakan struktur data tubular 2 dimensi yang dapat berubah ukuran dan berpotensi sama dengan semua label, baris, dan juga kolom. Nah, dalam bingkai data, struktur data 2 dimensi merupakan data yang disejajarkan secara tegak lurus atau tabular dalam baris dan juga kolom. Pandas terdiri dari 3 komponen utama, yaitu data, baris, dan juga kolom. Di sini, kita menggunakan tombol pertama, yaitu TK button untuk menyediakan tombol untuk mencari daftar kota. Kita tulis sebagai daftar kota. Dan juga tombol kedua, yaitu melakukan prediksi. Untuk menentukan prediksi suhu pada kota tersebut dalam 7 hari ke depan. Next. Nah, berikut adalah bentukan GUI-nya. Di sini kita bisa memasukkan nama kota, dan kita misalkan kita ingin tahu lebih banyak, kita bisa membuka daftar kota yang bisa kita cari daftar suhunya untuk 7 hari ke depan, sehingga kita bisa melakukan prediksi suhu untuk 7 hari ke depan. Next. Kesimpulannya, setelah dilakukannya proyek ini, didapatkan program perhitungan perkiraan suhu pada suatu daerah dengan diterapkannya regresi, model AI perkiraan suhu yang menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga database Excel, sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan suhu di suatu daerah. Namun, model AI ini memiliki tingkat keakuratan yang relatif rendah. Maka, model AI ini belum dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Next. Saran, untuk kedepannya, disarankan digunakannya dataset yang besar untuk training model AI, sehingga training model AI disarankan juga dilakukan dengan data training dan validasi yang telah di-split dengan baik. Terima kasih. Itu merupakan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Mungkin sebelumnya akan kami demokan dulu atau presentasikan dulu program secara langsung untuk perkiraan suhu dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah program yang telah kami buat. Mungkin kita akan skip karena mungkin sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi nanti setelah di-run akan muncul user interface-nya seperti yang ditampilkan pada layar. Jadi di sini kita akan menginput contohnya kota Jakarta. Lalu dilakukan prediksi. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan mendemokan tentang user interface-nya. Di sini kita akan menginput kota Jakarta, lalu dilakukan prediksi, sehingga nanti akan muncul gambar yang berisi tentang grafik-grafik yang diprediksikan sebelumnya. Ada prediksi suhu, prediksi presipitasi, lalu kelembapan, dan kecepatan angin.